Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah komunikasi bisnis yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Lina Mustantifah, NIM 166, kemudian Miftah Ainul Yakin, NIM 168, kemudian Zainatus Salafiyah, NIM 199. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi massa dalam bisnis. Apa sih itu komunikasi massa? Komunikasi massa dapat dijelaskan dari dua cabang, yakni bagaimana orang memproduksi pesan dan menyebarkannya melalui media di satu pihak, dan bagaimana orang-orang mencari serta menggunakan pesan-pesan tersebut di pihak lainnya. Secara sederhana, komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa. Secara umum, penggunaan komunikasi massa yaitu untuk menjalankan fungsi utamanya seperti memberi informasi-informasi kepada karyawan untuk mencapai tujuan bisnis. Media massa merupakan sarana utama dalam sistem komunikasi massa. Ada beberapa pakar yang dapat menjelaskan mengenai media massa ini. Yang pertama, menurut Gamble, sumber dalam komunikasi merujuk pada orang atau pihak yang membagikan informasi atau gagasan-gagasan atau sikapnya terhadap orang lain. Salah satu unsur penting yang menentukan agar komunikasi berlangsung efektif adalah komunikator, termasuk dalam sistem komunikasi massa. Komunikasi massa akan efektif jika pemesanannya sampai ke khalayak dan menciptakan perubahan-perubahan tertentu sesuai dengan yang dimaksud sumbernya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh pemakalah selanjutnya. Karakteristik komunikasi massa yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, komunikasi massa memiliki sifat komunikan. Hal ini karena sasaran komunikasi massa adalah masyarakat yang relatif besar, serta memiliki sifat yang heterogen dan anonim. Masyarakat ini tidak dapat diukur beberapa banyak jumlahnya, bagaimana latar belakang pendidikan, usia, agama, suku, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi massa memiliki sifat cepat dan serentak. Penyampaian pesan secara serempak ini dilator kepada komunikan yang memiliki jumlah yang besar. Jika disampaikan secara serentak, maka perhatian komunikan akan berfokus pada pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sifat penyampaian pesan yang cepat akan memungkinkan pesan tersebut dapat tersampaikan dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, komunikasi massa memiliki sifat publik. Sudah jelas bahwa pesan yang ingin disampaikan tersebut ditujukan kepada masyarakat luas, bukan kepada golongan tertentu saja, sehingga pesan yang disampaikan harus lebih umum. Yang keempat, komunikator yang terkoordinir. Karena media massa merupakan sebuah lembaga organisasi, maka komunikasi massa pasti memiliki komunikator yang telah terorganisasi dengan baik dan profesional, seperti jurnalis, sutradara, penyiar, atau pembawa acara, dan lain sebagainya. Yang kelima, komunikasi anonim dan heterogen. Komunikan pada komunikasi massa itu bersifat anonim dan heterogen. Anonim artinya bahwa pembaca atau penerima pesan itu tidak akan tahu siapa dan di mana. Sedangkan sifat heterogen ini merupakan sifat yang beragam dan berbeda-beda alias luas pemaknaan sifatnya. Yang keenam, mengutamakan isi daripada hubungan atau timbal balik. Di dalam setiap komunikasi selalu memiliki unsur isi konten atau pesan dan hubungan atau timbal balik dari komunikan. Jika di dalam komunikasi antar personal, hubungan merupakan unsur yang sangat penting dalam komunikasi, karena pesan yang disampaikan tidak harus terstruktur bebas juga tanpa adanya karakteristik. Di sini saya akan menerangkan tentang proses dan bentuk komunikasi massa.
Komunikasi massa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada proses komunikasi massa, yang kedua ada bentuk komunikasi bisnis. Proses komunikasi massa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, melakukan distribusi dan menerima informasi dalam skala besar. Yang kedua, proses komunikasi massa cenderung dilakukan melalui model satu arah. Yang ketiga, proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris. Bentuk komunikasi bisnis dibagi menjadi 6. Yang pertama ada surat kabar, yang kedua ada majalah, yang ketiga ada radio, yang keempat ada televisi, yang kelima ada film, yang keenam ada internet. Apa saja fungsi komunikasi massa? Para pakar mengemukakan tentang sejumlah fungsi komunikasi. Kendati dalam setiap item fungsi terdapat persamaan dan perbedaan. Fungsi komunikasi massa menurut Dominic terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan.